Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan keharibaan ilahi yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada hari ini Allah mudahkan kita berkumpul dalam satu majlis yang kita harapkan keberkahannya dari Allah karena ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah memberikan kita kemudahan memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, melanjutkan pembahasan tentang hisab, salah satu fase perjalanan manusia di alam akhirat, yaitu yaumul hisab, hari perhitungan. Dalam peristiwa hisab itu terdiri dari beberapa unsur. Ada muhasib yang membuat perhitungan, yaitu Allah. Ada muhasab yang diperhitungkan, amalnya, yang diminta tanggung jawab. Itulah manusia, bahkan jin. Nah, manusia akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Bukan hanya umat-umat para nabi, tapi para nabi dan para rasul pun akan ditanya oleh Allah. Kemudian yang kedua, ada di antara manusia itu yang masuk surga tanpa dihisab. Sampai di sini sudah? Baik. Mereka berjumlah 70.000. Tetapi kabar gembiranya bahwa di antara 70.000 itu setiap 1.000 diikuti oleh 70.000. Dan ditambah lagi, yaitu 3 kali genggaman tangan Allah. Siapakah mereka? Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Hum la yastarqun, mereka tidak minta diruqyah. Wa la yatatayyarun, tidak mempercayai peruntungan, ketentuan nasib yang bersumber kepada hal-hal yang tidak ada dasarnya. Sekalipun tatayyur pada awalnya yaitu percaya kepada suara burung. Wala yattahun, tidak berompat dengan tusukan benih panas, tidak berobat dengan tusukan besi panas atau kai. Dan inti dari semua itu, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka sangat bertawakal
kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Selanjutnya yang ketiga, diperlihatkan dosanya, kemudian dia diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada orang-orang yang nanti diperlihatkan dosanya, tetapi akhirnya Allah mengampuninya. Sebagaimana dalam surah 11, itu ayat yang ke-18. Allah berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Apa kata Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Ya. Dan siapa lagi yang lebih zalim daripada orang-orang yang berbuat dusta atas nama Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka, dan para saksi akan berkata, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Ala la'natullahi ala zalimin, ketahuilah laknat Allah itu akan menimpa, yaitu orang-orang yang berbuat zalim. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa kelak nanti akan ada orang yang ditunjukkan dosa-dosanya, kemudian akhirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuninya. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja lahum bil akhirati hum kafirun. Pada ayat 100, pada ayat 19. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang menghalangi manusia di jalan Allah, dari jalan Allah, dan menghendaki supaya jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari akhirat. Ini untuk orang kafir, orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka menghendaki agar jalan itu bengkok, dan mereka itulah orang-orang yang tidak percaya akan adanya akhirat. Ini bentuk kekafiran. Kemudian dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25, orang-orang yang berbuat kufur dan syirik
dia diampuni oleh Allah karena dia telah melakukan taubat ketika dia hidup di dunia. Pada ayat yang ke-68 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yaitu hukumannya di dunia ditegakkan syariat, yang zina dirajam, yang mencuri dipotong tangan. Tapi ketika hukuman itu tidak ditegakkan di dunia, maka Allah akan menyiksa mereka di akhirat. Tapi bagaimana siksanya? Ayat 69, yakni yudha'af lahul adzab, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya. Kapan? Pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Iya, dilipat gandakan azabnya kelak nanti di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, mereka kekal di dalam azab tersebut dalam keadaan terhina. Kecuali siapa? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebaikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya. Di sini ada kalimat setelah mereka tobat, beriman dan mengerjakan amal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Ya. Kemudian ada jenis yang keempat, diperiksa dengan teliti. Maka siapa yang diperiksa dengan teliti, berarti orang itu telah disiksa. Sebagaimana dalam surah Al-Insyiqaq surah yang ke-84 ayat 8, kata Allah, fasawfa yuhasabu. Ayat yang ke-8 ya. Dan coba di
Ini penghisapan yang mudah berarti ya, lawan dari penghisapan yang kalau mudah apa? Dengan sulit. Mudah diartikan bisa ringan. Baik, mulai dari yang mudah. Disebutkan di sini, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Berarti kalau dihisab dengan hisab yang ringan, maka dia akan dipermudah dengan ditandai apa? Diberikan kitabnya di sebelah mana? Di sebelah kanan. Itu berarti hisabnya ringan. Baik, baca mulai dari ayat 7, Ustaz. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, terus maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Maka dia diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Hisabnya apa? Ringan. Berarti kalau kebalikannya, hisabnya apa? Sulit, berat. Ya. Berarti hisaban sa'ira. Hisabnya apa? Yaitu sulit. Karena yasira fa inna ma'al usri yusra. Kalau yusra yasira, berarti kalau sulit usra. Berarti ya ais. Ya dengan suksaan yang dengan siksaan dalam bentuk apa? Hisabnya yang sulit, yang tidak ringan. Kalau lawannya ringan berarti apa? Berat. Itu adalah orang-orang yang nanti catatannya diberikan di mana? Di sebelah belakang punggungnya. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Apa kata Allah? Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak celakalah, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. ya. Baik, ini hisab yang terjadi pada orang-orang mukmin tapi banyak berbuat dosa. Hisabnya berat dan itu bentuk dari siksa Allah. Sekarang orang kafir. Bagaimana orang kafir dihisab? Pertama dalam surah Al-Qasas mulai dari 61 sampai 64. Al-Qasas. Allah berfirman, "Afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdarin." Apa kata Allah? Maka apakah orang-orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik surga, lalu dia memperoleh
sama dengan orang yang kami berikan kepadanya kenikmatan hidup di dunia. Iya. Kata Allah, apakah sama antara orang yang dijanjikan surga dengan orang yang dijanjikan kenikmatan dunia? Yang dijanjikan surga siapa? Orang-orang mukmin. Adapun orang-orang kafir dijanjikan kenikmatan di mana? Dunia. Hartanya banyak, punya pangkat atau enggak, kedudukan enggak, punya. Mereka dijanjikan dunia, bahkan dijanjikan kekuasaan. Bisa jadi raja, bisa jadi apa? Presiden. Dikasih Pak kenikmatan dunia, Pak. Orang kafir, karena memang surganya di mana? Di dunia. Nah, jangan heran kalau orang jelek itu selalu menang. Orang jahat selalu menang. Jangan heran, karena memang itu sudah, kalau orang bilang wis wayai, ya. Udah saatnya. Mereka memang di dunia ini saatnya mendapatkan apa? Kenikmatan. Nah, orang mukmin dijanjikan dengan surga. Kemudian nanti di hari kiamat diapakan mereka? Kemudian dia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Kenapa mereka diseret di dalam neraka? Yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Apa kata Allah? Dan ingatlah hari di waktu Allah menyeru mereka seraya berkata, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu katakan? Aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Kemana sekutu-sekutuku, tandingan-tandingan selain dari aku yang kau sembah itu? Yang kau sembah untuk mendapatkan apa? Kenikmatan dunia. Berupa apa? Harta. Tahta. Terus? Siapa yang bilang gitu? Pada ayat berikut, قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. Apa katanya? Berkatalah orang-orang yang telah tetap hukuman atas mereka, ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan berlepas diri dari mereka. Kepada Engkau mereka sekali-kali tidak menyembah kami. Ya. Jadi yang disembah, yang dipertuhankan untuk mendapatkan kesenangan dunia, nanti di akhirat mereka berlepas diri. Mereka akan mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, haula'il ladzina aghwayna. Mereka ini orang-orang yang telah kami sesatkan. Aghwaynahum kama ghawayna. Sebagaimana kami sendiri telah sesat. Itu ucapan orang-orang tandingan-tandingan selain Allah yang telah menyesatkan mereka. Di antara para tauhid, apa saja yang diibadahi selain Allah. Nah, kemudian mereka mengatakan tabarra'na ilaik. Kami berlepas diri dari mereka
kepada engkau. Maksudnya dia apa? Cuci apa? Cuci tangan ya. Cuci tangan bukan cuci beneran ya. Maksudnya dia nggak mau bertanggung jawab. Kami berlepas diri dari mereka kepada engkau. Maka iyana ya'budun. Mereka sekali-kali tidaklah menyembah kami. Padahal di dunia mereka menyembahnya. Tapi kenapa dia mengatakan mereka sekali-kali tidak menyembah kami? Karena pada hakikatnya yang disembah itu adalah syaitan. Mereka disimpangkan, diselewengkan. Kalau ada manusia menyembah manusia, sebetulnya mereka bukan menyembah manusia itu, syaitanlah yang disembah. Karena syaitanlah yang telah menyimpangkan mereka, menyesatkan mereka. Karena tidak layak manusia disembah. Maka yang berambisi disembah di muka bumi itu adalah musuh-musuh Allah. Tidak lain adalah syaitan. Ayat berikutnya. Wa qila da'u syuraka'akum fada'uhum falam yastajibu lahum wa ra'awul 'azab law annahum kanu yahtadun. Apa kata Allah? Dikatakan kepada mereka, sungguhlah olehmu sekutu-sekutu kamu. Lalu mereka menirunya, maka sekutu-sekutu itu tidak memperkenankan seruan mereka, dan mereka melihat azab. Mereka ketika itu berkeinginan kiranya mereka dahulu menerima petunjuk. Iya. Mereka ketika itu berkeinginan, lau annahum kanu yahtadun, sekiranya mereka dulu ketika hidup di dunia mereka mendapatkan hidayah. Berarti sudah apa? Sudah terlanjur. Nasi sudah menjadi bubur sudah menjadi nasi. Bubur sudah menjadi air, nggak akan bisa berubah. Sudah terlambat. Kenapa dulu di dunia tidak pengen dapat hidayah? Padahal hidayah telah mendatanginya. Tapi dia tolak hidayah itu. Ya. Kemudian pada surah 19 Maryam ayat 82. Ini orang kafir semua ya judulnya. Mereka mengatakan dalam ayat tersebut, kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakunu alaihim didda. Apa kata Allah? Sekali-kali tidak. Kalau mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan pengikut-pengikutnya terhadapnya. Dan mereka sembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka. Iya. Sekali-kali tidak. Artinya bahwa sesembahan itu tidak akan mampu memberi apa-apa. Padahal setiap kali dimintai ketika hidup di dunia, seakan-akan sesembahan orang kafir itu memberi. Padahal mereka sesembahan itu mampu nggak memberi? Mampu memberi nggak? Nggak mampu. Tapi seakan-akan yang diseru, dimintai di antara sesembahan-sesembahan itu seakan-akan memberinya. Berarti dia telah tertipu. Kapan tahunya?
nanti kalau sudah di hari kiamat. Maka dalam surah Al-46 ayat 5, ini orang-orang kafir. Wa man adallu mimman yad'una min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Apa kata Allah? Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat? Ya, man la yastajibulah, yang tidak akan mampu memperkenankan doa mereka sampai hari kiamat. Karena mereka tidak punya kapasitas untuk mengabulkan permintaan doa, nggak punya kapasitas untuk itu. Karena mereka makhluk, yang bisa melakukan itu hanya Khaliq, pencipta, yaitu Allah. Dan apa yang telah mereka lakukan di dunia, mereka lalai, lupa. Apa katanya? Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Taunya nanti di akhirat dibuka kebobrokan akidah mereka, bahwa apa yang mereka lakukan, dia minta kepada dewa, minta kepada dewi, minta kepada manusia-manusia yang dipertuhankan, dibongkar semua oleh Allah, bahwa itu merupakan kesalahan. Tapi mereka sudah lupa. Nah, saat ketika di akhirat didatangkan antara yang meminta dan yang dimintai, antara yang disembah dengan yang menyembah, disitulah mereka berkelahi, bertengkar. Kata Allah pada ayat yang ke-6, wa idza usyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Apa katanya? Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sesembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka. Kenapa? Dan mengingkari pemujaan mereka. Iya, mengingkari pemujaan mereka. Ngapain dulu lu minta ke gua ini gak bisa apa-apa, gak mampu. Dulu katanya gua minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, lu kasih. Padahal yang ngasih itu siapa? Allah. Mereka tertipu oleh syaitan. Orang-orang yang menyembah selain Allah itu, mereka meminta kepada selain Allah tersebut seakan-akan diberi. Makanya di surat kabar itu tiap hari itu ada orang yang apa? Surat pembaca, ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Anda nggak pernah lihat, Pak, ya? Terima kasih atas terkabulnya doa. Novena 3 kali. Pernah lihat, baca? Atau pernah ngirim? Astagfirullah. Dia terima kasih karena doanya terkabul. Sementara yang dimintai bukan Allah. Siapa? Sesembahan mereka. Itu bagian dakwah dari mereka. Mereka mendakwakan kesyirikan, meminta kepada selain Allah, dan menurut anggapan mereka terpenuhi. Padahal hakikatnya yang memberi siapa? Allah. Tapi mereka menganggap itu yang memberi adalah
sesembahan mereka selain Allah. Tertipu nggak dia? Tertipu oleh syaitan. Tahunya nanti kalau dia tertipu di akhirat, ketika dikumpulkan antara yang dimintai dan yang meminta berkelahi. Ngapain kamu dulu minta ke aku? Lo itu, aku minta ini, minta itu, kok beri? Bukan aku yang ngasih, blow on. Itu yang ngasih Allah. Aku nggak bisa ngasih. Nah, kalau bahasa sinetronnya begitu kali ya. Ya, berkelahi dia nanti di akhirat ini. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan yang mereka mintai di dunia itu akan menjadi musuhnya. Bertengkar mereka dan mengingkari terhadap pemujaan-pemujaan mereka. Tapi udah terlambat. Akhirnya dia digiring kemana? Neraka. Ayat yang lain, surah Al-Kahfi ayat 52. Wa yawma yaqulu nadu syuraka'i alladhina za'antum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa. Apa kata Allah? Dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, serulah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan. Ada kalanya yang diseru itu nggak datang, karena yang diseru benda mati. Kalau yang diseru itu makhluk, mungkin manusia yang disembah atau jin yang disembah, dia akan datang, diminta konfirmasi sama Allah. Bener, kamu dulu minta disembah sama dia? Enggak, wahai Allah. Contoh yang menyembah Yesus atau Isa, nanti dihadirkan Isa alaihissalam, karena di dunia ini banyak orang yang menyembahnya. Ditanya, benar tak Isa, kamu dulu minta supaya kau ini disembah? Kira-kira jawabannya apa Nabi Isa? Jawab iya apa tidak? Pasti tidak. Nabi Isa tidak pernah meminta manusia menyembahnya. Tapi setelah Nabi Isa diangkat ke langit, sudah tidak ada lagi di dunia, di bumi ini, syaitanlah yang menyimpangkan mereka. Justru Isa malah apa? Dipertuhankan. Sama kasusnya seperti ini. Nah, kalau ini mungkin yang disembah mungkin benda mati, batu, pohon, dipanggil-panggil ya, batunya dipanggil-panggil, pohonnya nggak datang. Kenapa? Karena udah dihancurin sama Allah, udah kiamat kan ini kan, udah nggak ada lagi, kecuali yang disembah manusia atau jin, masih ada itu yang disembah. Justru malah akan diminta tanggung jawab, ditanya, benar kau menyuruh mereka menyembahmu? Bahkan ada yang menyembah malah malaikat. Bisa jadi malaikatnya didatangkan, ditanya, benar kau meminta supaya orang menyembahmu? Pasti jawabannya apa? Tidak. Manusia ya yang tersesat karena disesatkan oleh syaitan. Dalam surah yang lain, pada ayat berikutnya ya, surat yang sama, وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. Apa katanya? Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya. Iya.
Mereka tidak punya tempat berpaling daripadanya. Ketika di depannya sudah jelas neraka dengan kedahsyatannya itu sudah ada di depannya. Dan mereka meyakini bahwa mereka akan apa? Jatuh ke dalamnya. Jadi nggak perlu melanjutkan tentang perjalanan berikutnya, fase penimbangan amal. Kalau orang kafir nggak perlu, Pak. Apanya yang ditimbang? Nggak ada kebaikannya. Kalaupun mereka berbuat baik, amalnya tidak diterima karena tidak didasarkan atas iman yang benar. Amal yang baik tanpa iman nggak akan dianggap. Dia akan termasuk kelompok khusrin. Innal insana lafi khusrin. Termasuk orang-orang yang rugi. Kecuali siapa? Alladzina amanu wa amilus salihah. Orang yang beriman dengan iman yang benar dan beramal saleh. Dia beramal saleh tapi tidak benar imannya. Nggak diterima, rugi. Maka amal-amal orang kafir itu bagikan fata morgana. Baik. Berikut dalam surah Al-Mu'minun. Surah yang ke-23. Pada ayat 103. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Apa kata Allah? Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Kemana tempat kembalinya? Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Talfa'u wujuhahum an-nar wa hum fiha karihun. Muka mereka dibakar api neraka dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Dalam keadaan cacat. Padahal di dunia dia cacat atau tidak? Sehat wal afiat. Nanti di neraka dia akan tercabik-cabik dalam kondisi penuh dengan bekas-bekas siksa. Dia dalam keadaan cacat. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tapi kamu selalu mendustakannya? Iya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dia berdusta. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Iya. Dan adalah kami, yaitu orang-orang yang sesat. Itulah akhir dari perjalanan siapa? Orang-orang kafir. Dalam surah yang lain surah apa ini? Surah Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala.
Yawma'idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surat apa? Alam Nasra, bukan Alam Nasra ini. Biasanya ada door prize-nya, di sini kok nggak ada. Surat apa? Iya. Ada yang menyebutkan Al-Zilzal, ada yang mengatakan Al-Zalzalah. Apa artinya? Kegoncangan. Baik. Di akhir dari surah tersebut menunjukkan bahwa manusia nanti dikumpulkan dalam kondisi bermacam-macam. Intinya adalah dibagi menjadi orang-orang mukmin dan orang kafir. Mereka yang disifati dengan timbangannya yang berat, itulah orang mukmin. Timbangan apa? Kebaikan. Dan mereka yang disifati dengan ringan timbangannya, itu timbangan kebaikannya. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa. Baik di kalangan orang-orang mukmin yang berdosa ataupun dari kalangan orang-orang kafir. Namun orang mukmin masih ada timbangan nanti setelah ini, mizan. Tapi orang kafir tidak perlu. Mereka langsung pada digiring kemana? Ke dalam neraka. Dalam surah Az-Zumar, coba 39 ya. Ayat yang ke berapa itu? 70 kalau enggak 71, coba. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafirin. Apa kata Allah? Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan. Berombong-rombongan, Pak. Gimana maksudnya berombong-rombongan? Rame-rame, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, tapi semuanya sama. Ini rombongan A, rombongan B, bisa jadi. Berombong-rombongan, bukan rombong jualan, bukan. Ya, orang dan rombongnya bisa bukan. Ini berombong-rombongan, berduyun-duyun, berkelompok-kelompok,
Sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka. Siapa penjaganya? Malaikat Malik. Apa katanya? Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Iya. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Apakah tidak datang kepada kalian rasul-rasul di antara kalian yang membacakan ayat-ayat Rabbmu? Wa yundirunakum, dan memberikan peringatan kepada kalian liqa'a yaumikum hadza, tentang pertemuan hari ini, yaitu hari apa? Kiamat. Berarti mereka hidup di dunia ini tidak percaya dengan hari apa? Hari kiamat. Tapi sempat dia mendapatkan peringatan itu. Dengar dia, tahu, tapi nggak diapakan dulu, nggak digubris. Malah yang datang mengingatkan itu malah dikata-katain, dicaci maki, dituduh ini dan itu. Bahkan bisa jadi dibully, bahkan bisa jadi dilakukan percobaan pembunuhan. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Itu dalam sejarah perjalanan manusia begitu. Tapi mereka mengaku setelah itu sudah tidak ada artinya mengelak. Mereka apa katakan? Qalu bala. Apa katanya? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Iya. Maka bagi orang kafir sudah tidak ada lagi kesempatan. Karena kesempatannya hanya di mana? Di dunia. Setelah masuk ke alam akhirat, sudahlah, nggak ada kesempatan lagi untuk kembali kepada fitrahnya. Karena sudah ketetapan Allah, ketetapan azab atas mereka, ketetapan kesengsaraan atas mereka selamanya, yaitu hidup dalam neraka kekal, disiksa terus menerus. Kayak orang-orang yang menderita di dunia, nanti kalau dimasukkan ke surga, hanya sebentar, satu kali celupan saja. Penderitaan hidup selama di dunia, walaupun sejak lahir dia menderita sampai mati, itu sudah tidak ada lagi, tidak ingat lagi, sudah terhapus dengan nikmat surga, walaupun hanya apa? Maknyus. Apa maknyus ini? Ya dicelupin sebentar aja ke surga, nyus, diangkat lagi. Gimana? Katanya dulu hidupmu sengsara di neraka, di dunia. Enggak pernah aku hidup sengsara, oleh Allah. Enggak pernah. Ini ahli surga yang dicelupin sebentar aja. Ahli neraka yang hidupnya di dunia mulai lahir sampai mati penuh dengan kesenangan, hanya dicelupin ke neraka, nyus apa nyos? Maknyos, kenyos soalnya. Baru diangkat, hanya setitik sedetik nyus, ya. Keliru sampean. Katanya apa? Hidupmu senang nggak selama ini? Nggak pernah saya hidup senang. Padahal selama hidup di dunia senang luar biasa. Tapi sampai mereka mengatakan, saya seumur hidup belum pernah merasakan kesenangan hidup. Gara-gara dimasukkan neraka, ahli neraka ini hanya sebentar nyoba. Makanya penderitaan di dunia bagi orang-orang yang beriman akan diganti dengan kenikmatan yang kekal. Sementara orang-orang kafir, kenikmatan dunia ini tidak ada artinya jika pada akhirnya dia harus apa? Menanggung derita selamanya. Koyok nyanyian.
menanggung derita selamanya. Ya. Baik. Kemudian ada lagi orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Insyaallah sama ya dengan orang-orang kafir. Kita lanjutkan aja, yaitu sekarang hisab. Proses hisab. Di dalam hadis Bukhari di nomor aslinya 6539, bahwasannya manusia nanti dihadapkan kepada Allah, akan berdialog langsung dengan Allah tanpa penterjemah. Langsung dialog. Kira-kira bahasa apa? Hah? Bahasa yang diakui oleh Allah, menjadi bahasa yang dipakai di akhirat nanti. Hah? Lughatul Arab, karena Allah pilih bahasa itu sampai nanti di surga. Berarti Allah jadikan orang memahami bahasa itu. Semua pasti bisa. Tapi yang terpenting adalah bisa atau tidak bisa. Lu, aku kok iso bahasa Arab ya, gitu. Aku kok bisa bahasa Arab ya. Udah gak penting lagi. Kalau sekarang heran, kalau di sana masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah bagaimana mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang terpenting. Karena materi-materi yang akan ditanyakan adalah seluruh amal soleh yang mesti harus dikerjakan di dunia. Yang pertama ditanyakan adalah apa? Tentang sholat. Dalam hadis Tirmidzi nomor 413. Silakan. Dari Ali bin Nasr bin Ali bin Al-Jahdami. Ali bin Nasr bin Ali Al-Jahdami menceritakan kepada kami, Sa'ad bin Ahmad memberitahukan kepada kami, Amma memberitahukan kepada kami dari Al-Hasan, dari Haris bin Qabisah, ia berkata, aku datang ke kota Madinah sambil berdoa, ya Allah, mudahkanlah bagiku untuk berteman dengan orang-orang yang saleh. Untuk mendapatkan teman yang baik itu perlu berdoa. Ya Allah, mudahkan aku di Kelapa Gading ini berteman dengan orang yang soleh. Karena di sini jarang nggak? Hah? Jarang atau banyak orang soleh? Kelapa Gading? Ente lihat apa kok bilang banyak? Banyak muslim apa non muslim? Banyak orang soleh apa toleh? Banyak orang toleh, ya, bukan orang soleh. Makanya susah di sini. Tolak, ya. Minta sama Allah supaya dapat teman yang baik. Ia berkata lagi. Lalu aku berteman dengan Abu Hurairah. Nah, lumayan nih. Berteman dengan siapa? Sahabat. Orang soleh nggak? Oh, berteman dengan waliullah. Wali. Sahabat itu lebih dari wali, Pak. Maka aku berkata, sesungguhnya aku telah meminta kepada Allah untuk diberi rezeki berupa teman yang soleh. Ya, ternyata teman yang soleh itu apa, Pak? Rizki, Pak. Makanya bisa jadi duitnya diseretin, tapi temennya banyak yang soleh. Enak mana? Duitnya banyak, temennya banyak yang nggak soleh. Atau duitnya udah didikitin sama Allah, temen yang solehnya banyak. Ini yang mana? Pertama apa kedua? Duitnya banyak, temennya banyak soleh gitu. Dasar lu milihnya yang nggak ada.
Makanya jangan memahami bahwa rezeki itu hanya fulus. Laisal fulus, kalau nggak punya fulus, min alamatil manfus. Bahayanya di situ. Baik, yaitu teman soleh yang apa, yang bagaimana, yang mau menceritakan kepadaku suatu hadis yang dia dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan hadis itu Allah akan memberikan manfaat kepadaku. berarti hadis itu apa? Teman yang mendatangkan ilmu kepada kita, atau paling tidak menyemangati kita untuk selalu menuntut ilmu, informasi yang hak, Quran, hadis. Bukan punya teman selalu update mobil terbaru. Tahu nggak ini mobil keluaran terbaru? Waduh, paham betul itu ya. Walaupun dia nggak punya ya, tapi update terus. Nggak ada artinya. Mending menyampaikan satu hadis, satu ayat yang manfaat buat kita. Maka apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah berkata, Apa katanya? aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Apa sabda beliau? sesungguhnya yang pertama kali kisah pada hari kiamat dari amalan manusia adalah sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salat. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah salat. Kemudian, jika amalan sholat yang baik, maka dia orang yang bahagia dan beruntung. iya. In saluhat, jika salatnya baik, fa aflaha fa anja, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Dalam hadis yang lain riwayat Ahmad kalau tidak salah, jika salatnya baik, in saluhat, jika salatnya baik, saluha sairu amali, maka seluruh amal ibadahnya yang lain dianggap baik. Puasanya dianggap baik, zakatnya dianggap baik, baca Qur'annya dianggap baik. Ternyata barometernya apa? Salat. Kalau salatnya baik, yang lain dianggap baik. Dalam hadis yang lain. Kemudian sebaliknya, tetapi jika amalan sholatnya rusak, maka dia termasuk orang yang rugi dan tidak beruntung. iya. Wa in fasadat, jika salatnya buruk, maka apa yang terjadi? Fa khassara fa khaba, maka dia telah rugi dan tidak beruntung. Lam yanju, tidak mendapatkan keselamatan. Binasa pasti dia. Nah, kemudian cuman ada kabar positifnya, kabar baiknya. Apa? Jika terdapat kekurangan sedikit dari sholat fardunya, maka Allah berfirman, lihatlah hai para malaikat, apakah hambaku mengerjakan sholat sunnah untuk menyempurnakan sholat fardunya. ya, ternyata Allah perintahkan siapa? Malaikat. Undur ala amalihi, perhatikan, lihat terhadap amal perbuatannya, min nawafil, dari amalan-amalan sunnahnya. Untuk apa itu? Kemudian jika hambaku mengerjakan sholat sunnah, maka sholat sunnah itu untuk menyempurnakan sholat fardunya yang kurang. iya, jadi sholat sunnah ini ternyata berfungsi untuk apa? Menyempurnakan kekurangan sholat fardu kita. Makanya kalau sholat 5 waktunya banyak kekurangan, mungkin nggak khusyuk, mungkin cepat-cepat sholatnya sehingga nilainya di hadapan Allah kurang, atau waktunya mundur-mundur, maka rajin-rajinlah sholat sunnah, rawatibnya, qobliyah, ba'diyah, tahajudnya, duhanya, tahiyatul masjidnya. Inilah yang akan ditanya pertama kali oleh Allah. Yang kedua, ditanya tentang 5 perkara
materi yang akan disampaikan tentang pertanyaan hisab itu, yaitu tentang umur, tentang harta, dan tentang ilmu. 3 item ini dikemas dalam 5 pertanyaan. Umur, harta, dan ilmu. Dalam hadis Tirmidzi nomor 2416. Ya, silakan. Humaid bin Mas'adah. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, Usman bin Umar Abu Isna menceritakan kepada kami, Husain bin Qais Ar-Rahali menceritakan kepada kami, atau bin Abu Rabah menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar, dari Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, apa sabda beliau? tidaklah kedua telapak kaki seorang hamba melangkah di sisi Allah pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 5 perkara. La yazulu qadamu bani Adam yaumal qiyamati 'inda Allah hatta yus'ala an khamsin. Tidaklah bergeser telapak kaki seorang hamba melangkah di sisi Allah kelak pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 5 perkara. Apa saja 5 perkara itu? Tentang umurnya. An umrihi, untuk apa dihabiskannya? Fima afna, tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya. Mulai dari lahir perocot sampai mati, itu akan diminta tanggung jawab. Untuk apa umurmu? Yang kedua, masa mudanya digunakan untuk apa? wa an syababihi fima abla, tentang masa mudanya dipakai untuk apa masa mudanya. Berarti tentang umur ya, umur total, dan ada masa muda, khusus ditanya ini masa muda. Kalau kita bagi usia manusia itu 0 sampai 15 itu hulam, anak. 15 sampai 40 itu syabab, pemuda. Berapa tahun berarti 15 sampai dengan 40? 25. 40 sampai dengan 60 itu namanya kuhul. Kuhul itu dewasa. Dewasa. 40 sampai 60. 60 ke atas tak terbatas, namanya syuyukh. Syuyukh. Apa syuyukh? Orang tua. Makanya dia dipanggil syekh. Makanya kalau ada orang dipanggil syekh, jangan GR dulu. Syekh itu ada 2. Dipanggil syekh karena ilmunya yang tua. Dipanggil syekh karena memang orangnya sudah rentah atau sudah tua. Kalau anak kecil, syekh, dipanggil, berarti karena apanya? Karena ilmunya. Kalau udah tua dipanggil syekh, ya memang karena dia udah tua. Karena masa 60 ke atas itu syuyukh. Berarti yang paling banyak mana? Masa apa? Anak, muda, dewasa, tua, mana? Hah? Dewasa 40 sampai 60 berapa tahun? Hah? 20. Kalau masa muda berapa tahun tadi? Lebih banyak mana? Syabab, lebih banyak masa muda. Orang yang belum 40 tahun itu masih muda. Syabab, pemuda. Mana? Nggak ada kelihatannya di sini. Yang di bawah 40. Halo? Kelihatannya pada syuyukh semua ini. Syekh, ini kalau sini syaikhah. Syaikhah itu perempuan. Ya. Jadi tentang umur 2. Umur total dan masa muda. Sekarang tentang harta, lanjut. Hartanya, dari mana dia mendapatkannya? Dan untuk apa dia membelanjakannya? harta ditanya 2. Min aina tasabahu, dari mana kau dapat?
Wa fima anfaqahu, kemana kau belanjakan. Kadang didapat dengan cara benar, membelanjakannya nggak benar. Untung bisnis halal, tapi larinya kemana? Kemaksiatan. Bisa jadi. Atau sebaliknya, dapatnya nggak benar, tapi diniatin untuk bangun masjid, nyantuni anak yatim. Diterima atau tidak dari harta yang haram? Nggak akan diterima. Makanya dua-duanya harus benar. Kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana. Dan itu ditanya oleh Allah Jalla wa'ala tentang harta, dua perkara. Yang kelima, dan apa yang telah dia amalkan dari apa yang dia ketahui dari ilmunya. Iya. Fama amila fima alima, apa yang telah kau kerjakan dari ilmu yang sudah kau ketahui. Akan ditanya, Pak. Kalau orang sudah menuntut ilmu, sudah tahu ilmu, ditanya oleh Allah, sudah kau kerjakan belum? Jangan hanya koleksi ilmu, tapi tidak diamalkan. Taklum sana, taklum sini, ngaji sana, ngaji sini, tapi nggak pernah diamalkan. Kalau ngaji, ini pernah ini, gua dapat nih sama ustadz nih, 20 tahun yang lalu. Pertanyaannya udah diamalin belum? Jangan kau katakan sudah dapat, sudah lama. Dari ustadz ini udah lama gua dapat, tapi belum diamalkan. Akan dihisab oleh Allah Jalla wa'ala. Maka jangan menunggu waktu sebelum datang saatnya di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saatnya sudah harus mempraktekkan ilmunya. Baik, berikut yang ketiga, ditanya tentang panca indera, mata, telinga, hati. Kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Apa katanya? Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Pendengaran, apa yang telah kita dengar akan ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawaban. Hari ini tanggal berapa, jam berapa, telingamu kau perdengarkan suara musik yang racun. Itu nggak bisa mengelak, itu dihisap itu nanti. Telinga kita yang dipakai dengerin musik itu akan dihisap oleh Allah. Demikian pula ketika kita dengarkan suara Al-Quran, suara murattal, ada hisapnya. Sekarang lebih banyak mana? Musik apa murattal? Halo? Ngaku ternyata. Musik mah dulu, ya, berapa tahun? Nah sekarang harus dirubah, ya. Lagu-lagu terus dirubah. Semuanya sekarang yang diperdengarkan yang baik-baik. Udah berhenti, nggak usah dengerin tuh lagu-lagu tempo bahla, ya, Kus Plus, Bimbo, nggak, apa lagi, Bruri. Ini itu kan lagu semua ini, lagunya bapak-bapak ini kan, generasi jadul, ya. Yang suka dangdut, Roma, ya. Tapi masalahnya udah kadung termemori. Kadang-kadang terpendam di otak memori kita. Dipendam oleh murattal. Tapi giliran nanti terdengar, dia keluar lagi, dia memorinya naik ke atas, nyaut. Iya, makanya jangan deket-deket dengan suara musik, nanti akan pasti goyang lagi antum. Kenapa? Karena memori nggak akan bisa hilang, dia hanya terpendam di otak kita, dan memori dia akan dikeluarkan oleh Allah di padang mahsyar nanti. Apa?
akan ditunjukkan semua memori perbuatan dan apa yang pernah kita dengar, kita lihat, semua nanti akan dipertontonkan di padang mahsyar. Dibuka itu rekamannya. Bahkan demikian pula hati yang berkeinginan tentang sesuatu, keinginan niat yang baik atau keinginan yang jahat atau perbuatan maksiat juga akan diperlihatkan oleh Allah. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Yang keempat, tentang nikmat Allah. Dalam surah 102, yaitu surah At-Tin ya. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Apa kata Allah? Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan. Iya, tentang kenikmatan yang telah kau megah-megahkan. Di antara kenikmatan dunia, kenikmatan materi, kenikmatan jasmani, kenikmatan biologis, kenikmatan psikologis, kebanggaan, kenikmatan psikologis. Punya anak pinter-pinter, punya anak ganteng-ganteng, punya istri kenikmatan nggak? Ditanya oleh Allah itu. Ditanya itu, punya istri cantik, seneng nggak Pak? Seneng. Ditanya, lu pakai untuk apa? Gua pamerin kalau kondangan, supaya orang lain bisa lihat, lu punya istri gua cantik. Ditanya itu Pak, sebagai kebanggaan, hanya untuk bangga-banggaan, malah dipertontonkan dengan membuka aurat. Dulu kalau kondangan, dandannya habis enggak Bu? Habis ngapain? Wow. Itu suaminya akan ditanya tentang kenikmatan itu, kenikmatan kebanggaanmu. Demikian pula ibu-ibu kebalikannya, punya suami ganteng ya. Kalau jalan di mall nih, suami gua nih, gagah. Misalnya kan, nikmat kebanggaan itu akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Apa hanya sekedar untuk itu saja? Supaya apa? Kau bangga di hadapan orang lain, petentang? Itu ditanya oleh Allah nanti di hadapan Allah. Kenikmatan. Ada kenikmatan materi, kenikmatan jasmani, kenikmatan biologis, kenikmatan psikologis. Termasuk kenikmatan jasmani, antum makan enak, ditanya oleh Allah. Kita tiap hari makan enak itu ditanya tentang kenikmatan itu. Dan itu pernah Nabi makan sama Abu Bakar As-Siddiq ketika nggak punya makanan, datang ke seorang sahabat bersama dengan Abu Bakar, Nabi bersama dengan Umar. Kemudian setelah itu keluar, alhamdulillah kita dapat makan kenyang. Kata Rasul, kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini. Karena sangat lapar dia, makan padahal makanannya ya biasa sebenarnya, tapi nikmatnya luar biasa. Kenapa? Karena dia sangat lapar. Kenikmatan itu akan ditanya oleh Allah. Baik, yang kelima, pemenuhan janji. Kalau kita sudah pernah berjanji, membuat akad perjanjian dengan siapapun, dalam urusan apapun perjanjian itu dibuat. Apakah dalam urusan agama, seperti akad nikah, atau dalam urusan bisnis, ada MOU, itu akan ditanya itu, janji-janji kita itu. Atau dia misalnya diangkat sebagai pemimpin, sebagai seorang lurah, sebagai seorang presiden, ada nggak akad-akad itu kepada rakyatnya? Akan ditanya itu, karena dia terikat oleh sumpah. Sumpah apa? Sumpah jabatan itu sebagai akad itu. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awfu bil ahd. Innal ahda kana mas'ula. Apa katanya? Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik bermanfaat.
sampai ia dewasa. Dan penuhilah janjinya, yang sungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Iya, janji akan diminta pertanggungjawaban. Walaupun janji itu tidak tertulis, tidak hitam di atas putih, tidak berupa sumpah, tapi ketika sudah diucapkan, janji-janji itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Janji kalau gua menang nanti gratis semua, janji nggak? Ternyata nggak direalisasikan. Yang minta nanti siapa? Kalau rakyat minta digubris nggak? Meminta haknya digubris apa tidak? Enggak, tapi Allah nanti akan meminta bertanggungjawaban. Berat nggak di hadapan Allah nanti di akhirat? Berat. Makanya jangan enak-enak buat janji. Macam-macam versinya banyak tuh. Ya. Janji tinggal janji. Wa'fu bil ahdi, dan penuhilah janji-janji. Karena janji itu akan ditanya. Dalam surah yang lain, ya, surah Al-Ahzab 15. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. Apa katanya? Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, mereka tidak akan berbalik belakang mundur, dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawaban. Iya, padahal mereka sudah berjanji kepada Allah tidak mundur ketika ada musuh, tapi mereka justru lari ke belakang. Diminta tanggung jawab itu nanti di hadapan Allah. Apalagi perjanjian kita dengan Allah akan ditanya. Kita sudah berjanji kepada Allah untuk apa? Menyembah hanya kepada Allah. Baik, saya lanjutkan. Berikut yang keenam, beritanya tentang sekutu-sekutu, seteru-seteru dalam surah 26, yaitu Asy-Syu'ara ayat 91 sampai 94. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Apa kata Allah? Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya? Min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun. Selain dari Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? iya. Fakubkibu fiha hum wal ghawun. Maka mereka sembahan-sembahan itu dimungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang yang sesat. Iya. Jadi mereka akan ditanya tentang sekutu-sekutu itu. Baik. Kemudian tentang pembagian catatan amal dan juga dihadirkannya saksi-saksi, insya Allah kita akan bahas yang akan datang. Masih pembahasan tentang apa? Yaumul Hisab. Karena ini nanggung, kalau sekarang nanti malah panjang. Pembagian catatan amal dan dihadirkannya para saksi. Baru setelah itu kita masuk berikutnya fase Yaumul Mizan, hari penimbangan apa? Amal. Setelah kitabnya dikasihkan, baru nanti ditimbang. Itulah fase-fase perjalanan kita di akhirat yang melalui waktu yang sangat panjang. Ya. Baik, saya pikir cukup. Silakan kalau ada pertanyaan, saya beri waktu. Alhamdulillah.
Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la